syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan limpahannya kita semua dapat berkumpul di tempat dan di acara yang insya Allah penuh barakah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita yang paling besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik, yang telah menurunkan ajaran Islam kepada umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Ayah bunda yang berbahagia, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zalfa Nurlaili Ashifa dari kelas 10 B2. Di sini saya akan menjadi pembawa acara pada acara taubat kali ini. Baik ayah bunda, agar acara ini berjalan lancar dan penuh berkah, marilah kita buka bersama acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan pada acara kita hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Alif Chandra dari kelas 12A. Kepada Saudara Alif Chandra, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم
فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara Alif Chandra atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Selanjutnya adalah sambutan oleh Kepala SMA Islam Terpadu Granada, Ustadz Dr. Abdul Wahab Syahrani MPD. Kepada Ustadz Wahab kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak semangat ya Bunda ya. Kayaknya terikut suasana ya Bunda ini ya. Izin saya ulangi sekali lagi ya Kak. Kalau keluarga besar Granada itu harus semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabilahum ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustadz Supriyansah SPDI selaku muwajjih dan narasumber kita pada pagi hari ini ya, dalam rangka taklim orang tua hebat sekaligus mengingatkan kita kembali tentang bagaimana kita menyambut dan menyiapkan ya, menghadapi bulan suci Ramadan yang insya Allah tidak genap 1 bulan lagi ya. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu, Ayah Bunda, orang tua wali, siswa dan siswi SMT Granada baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Yang saya hormati Ustadz Ustazah yang hadir, para pengurus komite. Hari ini yang datang kayaknya pengurusnya bunda-bunda semua ya. Karena izin ketua komite kita Pak Denny Krestiono informasinya hari ini berangkat umroh ya. Jadi mengamanahkan semuanya kepada kaum hawa katanya ya untuk mengurusi kegiatan taubat kita pada hari ini. Dan juga moderator kita ya luar biasa Ananda Zalfa. Ananda Zalfa ini baru pulang dari Pare ya. Dan beliau salah satu siswa yang kemarin berhasil mendapatkan gelar non akademik ya. Nah, jadi namanya sekarang Zalfa CMAP ya. Ya, jadi ada namanya kelas 10 sudah ada gelar CMAP ya. Certified Mustaqil Arabic Practitioner ya. Masya Allah ya. Jadi anak-anak kita ada sekitar 20 orang sudah mendapatkan gelar CMAP ya dari Lembaga Bahasa Arab Mustaqili. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah pada pagi yang berbahagia ini walaupun di cuaca yang sejuk dingin ya dan masih gerimis sepertinya tidak menghalangi semangat dan giroh Bapak Ibu Ayah Bunda untuk menghadiri majelis taklim kita, majelis taubat kita. Tentu ini bukan tentang hanya kewajiban kita sebagai orang tua murid yang kebetulan kita menjadi orang tua yang anak-anaknya sekolah di Granada ya. Tapi ini adalah tanggung jawab kita baik secara personal ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk terus menimba ilmu,
terlebih tanggung jawab kita sebagai ayah dan bunda bagi anak-anak kita. Ya. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan banyak problematika dan permasalahan pendidikan. Ya. Ayah bunda, saya yakin ayah bunda mengikuti berita setiap hari ya tentang bagaimana potret pendidikan kita. Baru saja kita dihadapkan dengan kasus pengeroyokan seorang guru ya. Terlepas dari kontroversial tentang masalah itu. Ada yang menyalahkan gurunya ya karena berkata-kata kasar. Ada yang menyalahkan muridnya. Ya. Tapi ala kulli hal Bapak Ibu, kemarin juga saya sempat bahas sedikit di depan anak-anak. Saya bilang terlepas dari kontroversi terhadap permasalahan itu, ya, kita melihat bahwa ada yang perlu kita perbaiki dalam sistem pendidikan kita. Kalau sekolah itu kuat, sekolah itu kokoh, sistemnya bagus, harusnya nggak sampai begitu kejadiannya. Ya. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin Bapak Ibu diantaranya juga ada anak-anaknya atau kita juga yang mungkin sedang dalam proses coaching. Jangan itu dianggap sebagai sesuatu aib atau permasalahan yang membuat anak-anak kita berhenti. Itulah bagian dari proses pendidikan karena kita sedang membangun sistem. Makanya di Granada, Bapak Ibu, Ayah Bunda, ada masalah sedikit, cepat kita tangani gitu. Ya, dan saya sudah sering sampaikan ke anak-anak juga. Saya bilang di Granada ini ada 3 masalah yang kita anggap pelanggaran berat. Pertama, pacaran dan sejenisnya. Yang kedua, narkoba dan sejenisnya, ya termasuk rokok ya di dalamnya. Dan yang ketiga, bullying. Jadi kalau ada indikasi itu yang membuat mungkin ayah bunda, kalau di sini sih mudah-mudahan nggak ada ya. Ada ayah bunda yang mungkin harus berkomunikasi dengan guru coaching, guru BK ya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Makanya Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih. Saya sangat mengapresiasi, menghargai Bapak Ibu, ayah bunda yang hari ini sampai bertahan di titik ini karena kita sama-sama kerjasama ingin membimbing dan mendidik anak-anak kita. Walaupun pada akhirnya juga ada anak-anak yang akhirnya pindah keluar. Kenapa? Karena kita membangun sistem. Jangan sampai ada anak-anak sampai kelas 12 gitu. Itu kan kalau kita dengar kasusnya itu kan anak-anak yang sudah senior ya, yang sampai berani ngeroyok gurunya, itu gimana ceritanya gitu. Kalau indikasi itu ada, harusnya sudah selesai dipangkas. Tapi mungkin karena ya, sistem yang terbangun belum kuat, belum kokoh, ya sampai ada. Ya saya nggak tahu, saya juga tidak menyalahkan siswa 100% atau juga mungkin menyalahkan guru 100%. Mungkin karena begitu banyak faktor yang membuat akhirnya sampai suasana dan peristiwa itu terjadi. Ya kalau anak-anak kita hari ini ya, saya membayangkan kalau ada anak-anak dibentak, ya, entah oleh gurunya, apalagi oleh orang tuanya, pasti mereka tidak nyaman. Ya. Dan sekaligus juga saya menyampaikan untuk kelas 12, ini anak-anak kita ini, ayah bunda, di sini ada anak yang kelas 12 ya. Anak kita hari ini itu berada pada puncak titik fase tertinggi di sekolah ini. Di mana mereka dihadapkan dengan ada yang kenaikan pangkat, ada yang harus dihadapkan dengan persiapan UTBK, ada yang SNBP, memilih jurusan, tugas, dan sebagainya. Maka apa yang kita lakukan ayah bunda, hari-hari ini orang tuanya lah yang menjadi motivator dan penguat. Karena kalau kita salah menyikapi anak-anak kita hari ini, itu menjadi bumerang dan menjadi titik krusial bagi anak kita untuk dia menjadi lebih baik sekalian atau bisa jadi menjadi lebih buruk sekalian. Saya juga mengalami karena anak saya sekarang kelas 12 sampai demam. Saya yakin itu bukan karena masalah fisik semuanya ya, tapi bisa jadi psikologisnya dia. Ya hafalan, tugas, kenaikan pangkat, KTI, bolak-balik ke guru BK, ke wali kelas untuk diskusi. Belum lagi pertarungan SNBT, SNBP dan sebagainya. Jadi kita hari ini menjadi orang tua menjadi penguat karena hari ini anak kita berada pada puncak. Mungkin titik kelemahan dan titik keletihan mereka.
Yang berikutnya saya ingin menyampaikan beberapa fenomena kemarin juga saya sampaikan. Saya menghimbau ya kepada Bapak Ibu orang tua, kalau terpaksa anaknya dijemput oleh yang bukan ayah bundanya, mungkin disampaikan yang jemput itu kalau bisa menutup aurat. Ya, kalau ayah bunda yang jemput insya Allah lah ya. Tapi beberapa kali saya temui, ada anak kita, saya temuinya sih perempuan, anak putri, yang dijemput oleh orang, tapi yang jemputnya itu datang itu enggak menutup aurat. Ya, pakai celana selutut, kemudian di atasnya enggak berjilbab. Padahal tulisannya gede tuh di luar ya, di pintu pagar tuh ya. Anda memasuki kawasan wajib menutup aurat. Nah kalau begitu, anak-anak kita jadi senyum-senyum sendiri. Ya kita bingung dalam hati saya, oh mungkin, saya sampai berhusnuzon gini, oh mungkin itu non muslim. Kan bisa aja ya, saking husnuzonnya saya ya. Karena kalau non muslim kan tidak punya kewajiban ya menutup aurat. Yang wajib itu seorang muslim dan muslimah. Makanya kemarin waktu ada tamu dari Amerika yang mengajar Teach Case with Cambridge, ya kita kedatangan tamu biasanya 1 semester 1 kali minimal ya. Itu datang terus mereka bilang ke kita, apakah saya harus pakai jilbab? Menutup hijab? Dia tanya. Saya bilang begini, kewajiban menutup aurat itu hanya bagi seorang muslim dan muslimah. Nah, kalau Anda bukan seorang muslim dan muslimah, enggak apa-apa. Oh teman-teman sudah membelikan jilbab gitu. Oh, suruh pakai jilbab. Saya bilang, ya dia enggak punya kewajiban menutup aurat. Karena dia tidak beriman ya. Saya bilang yang penting, saya minta Anda menggunakan pakaian sopan, tertutup ya, dari atas sampai ke bawah. Jadi dia datang itu menggunakan blazer, turtleneck ya, kerah kura-kura ya. Kemudian menggunakan kulot. Jadi dia sendiri sebagai seorang non muslim juga merasa nyaman dengan kita karena dia tidak merasa dipaksa. Oh great katanya. Maksudnya itu, oh ternyata biasa dia terima. Oh so amazing, great. Granada great. Maksudnya dia tidak menyangka kalau sekolah Islam yang dia baca ya, dia juga sudah buka Instagramnya yang jilbaber, gede-gede, lebar-lebar begitu. Ternyata bisa menerima saya katanya, yang bahkan dia juga nggak tahu dia agamanya apa. Jadi itu kan bagian dari dakwah kita. Jadi tidak harus kita paksa. Kenapa? Karena dia bukan muslim, tidak beriman. Tapi sayang juga sebilang kalau ada seorang muslim muslimah terus masuk ke area seperti ini, dia tidak berjilbab. Makanya mungkin ayah bunda kalau terpaksa ayah bunda mengutus, baik laki-laki maupun perempuan, yang laki-laki kan juga tetap ada aurat yang harus ditutup ya. Misalnya menggunakan celana minimal sampai di lutut, sehingga kita jadi nyaman, semuanya nyaman gitu. Kemudian ayah bunda, mungkin hari-hari ini juga anak-anak kita banyak yang mendapatkan konsekuensi dari keterlambatan. Saya melihat sebenarnya budaya yang kita bangun sudah cukup baik ya. Hadir tepat waktu. Jam berapa bunda? Jam berapa anak kita harus datang di sekolah? Jam? Nah, ayah bunda aja masih ragu ya. Jam berapa anak kita wajib tiba di sekolah? Dia tidak terlambat. Jam 7.25. Jam 7.25 itu bel berbunyi. Dan mereka move 5 menit menuju ke lapangan. Bayangkan bunda, bunda ada yang masuk, ada yang lewat di SMA 1 kan? Ada nggak tulisannya jam 7.00 Anda sudah terlambat. Nah, luar biasa, SMA 1 lebih awal lagi gitu. Kalau bunda lewat Cordova itu, kelihatan tuh besar tulisannya. Ada gambar anak-anak laki-laki pakai baju abu-abu putih berlari dengan wajahnya ya. Jam 7.00 Anda sudah terlambat. Bayangkan kalau anak kita sekolah di SMA 1. Anak kita jam 7.25 aja masih banyak yang terlambat ya. Itu sudah kita hitung bunda, karena banyak guru-guru kita yang anaknya sekolah di Cordova. Di Cordova itu jam 7.15. Saya bilang nggak boleh kita samakan. Karena kalau kita juga jam 7.15 di
di Cordoba jam 7.15, fix pasti guru-guru Granada juga terlambat. Akhirnya kita mundurkan 10 menit. Bayangkan Ustadz Junaidi itu. Jadi wajahnya nggak nyaman setiap hari waktu itu ya. Gitu kan. Karena dia masih terlambat. Bayangkan dari Bengkuring ke Cordoba, ke Granada lagi. Akhirnya udah kita sepakati jam 7.25. Nah, harapan kita sebenarnya dengan seperti itu, ayah bunda juga ngeset waktu anak-anak kalau bisa jam 7.20 paling lambat dia sudah ada di sekolah agar dia punya waktu untuk menyimpan tasnya, untuk menyapa temannya ya, dan punya untuk mengkondisikan jiwa raganya biar tepat waktu. Ini bagian dari cara kita untuk melatih kedisiplinan mereka. Baru mereka di lapangan ya, dicek dulu itu bunda. Ya ada baretnya ya, supaya baretnya jangan dipasang kayak panci. Coba ayah bunda juga sekali dilihatlah anak laki-lakinya itu. Pasang baret bagus-bagusnya baret itu. Kalau kita lihat pakai baret itu kayak Prabowo ya, Prabowo muda ya. Ini datang ke sekolah pakai baret, kayak panci itu loh, kayak panci merebus mie itu. Jadi dibaikin nak, saya bilang topinya, dasinya ada yang kesini gitu. Yang akhwat juga begitu. Sampai seperti itu perhatian kami ke anak-anak kita. Ada yang saya lihat brosnya tertungging hewannya itu. Ada yang pakai pasang gajah tapi kakinya di atas. Saya bilang ini mungkin gak sempat lagi sudah ngecek, kasihan buru-buru. Nah yang begini kan sederhana ya bunda, tapi itu menjadi perhatian kami. Saya bahkan bisa ingat ini anak-anak yang tidak hadir bersalaman itu. Saya tanya sama wali kelasnya, ini ada yang tidak hadir ya? Nah, karena mereka sering berinteraksi dengan kita. Jadi kayak kita tegur tuh. Namanya, dasinya, topinya, sepatunya. Kenapa nak kamu gak pakai sepatu? Kaki lagi cantengan katanya. Habis main bola. Oh iya. Ada wajahnya lagi merengut tertekuk. Kamu kenapa? Are you okay today? No, so bad katanya. Buruk sekali Ustadz. Kenapa? Habis bertempur dengan bapaknya. Habis ribut sama bapaknya ya. Gara-gara dia suruh cepet-cepet, adiknya masih sarapan, dia sudah siap. Jadi banyak hal yang sebenarnya. Di pagi hari di sini juga begitu ayah bunda. Jadi kalau ayah bunda mungkin ikut sholat duha di sini, betapa anak-anak kita itu subhanallah rapi. Ya, sandal mereka itu rapi. Mengarah keluar semuanya. Ya, dari mereka diam, tertib, zikir pagi. Nah, mungkin ada yang berteman dengan saya di Instagram ya. Saya kemarin ngepost sholat asar. Ya, saya tulis di situ masjid sekolah berasa masjid jami. Nah, itu. Karena ada salah satu murid kita mengumandangkan azan, Masya Allah. Azan Madinah ya. Itu ada saya lihat yang like itu salah satu profesor doktor dari dosen University Malaysia Sabah. Dia nge-like status saya itu. Nah, kenapa? Karena memang kalau ayah bunda berteman atau di-add lah saya biar dia ngelihat ya. Karena saya abadikan di situ. Jadi masjid sekolah tapi berasa masjid jami. Jarang-jarang masjid yang di luar sana itu. Apalagi masjid sekolah ya. Masjid sekolah ya. Masjid sekolah itu kan ya sudah azan sekedarnya aja ya. Tapi ada masjid sekolah yang Masya Allah kumandang azannya itu seperti kita di pelataran Madinah ya. Merdu sekali. Nah itu ingin kita bangun sehingga budaya-budaya seperti ini juga harus kita support. Dan terakhir tentang kalender akademik ya. Tidak hanya kelas 12 ya. Kalau kelas 12 ini mereka berakhir akademik regulernya itu di tanggal 13 Maret. Ini bisa dicatat. Itu hari terakhir anak kelas 12 sekolah secara resmi ya dalam konteks akademik. Ya kecuali dia ada tanggungan hafalan ya, ada tanggungan tahfiz. Nah itu lain lagi cerita. Tapi anak itu terakhir tanggal 13 Maret itu karena tanggal 13 Maret itu hari terakhir USP. USP itu apa? Ujian Satuan Pendidikan. Kalau kita dulu ujian nasional ya, ujian sekolah. Itu hari terakhir. Bulan Ramadan.
seminggu sebelum Idul Fitri. Jadi ayah bunda jangan kecepatan beli tiket pesawatnya. Karena ini tidak bisa dimaafkan. Kan sering kan ayah bunda kan bilang sama wali kelasnya, bolehkah anak saya izin umroh tanggal sekian sampai tanggal sekian. Wali kelasnya forward ke kepala sekolah. Ustadz Wahab, ini ada izin dari orang tua murid. Bolehkah umroh tanggal sekian sampai tanggal sekian? Saya tanya, Ustadz, sudah beli tiket kah? Sudah, itu bukan izin namanya. Itu ngasih tahu. Kalau izin itu dua pilihannya, bisa diizinkan, bisa enggak. Kalau sudah beli tiket, emang tiket ke Jakarta bisa di-refund? Tiket umroh itu enggak bisa di-refund ayah bunda. Paling murah harganya 10 sampai 15 juta PP. Nah kalau ngasih tahunya sudah beli tiket, itu pemberitahuan namanya. Bukan izin. Kan enggak mungkin kita izinkan. Enggak diizinkan. Saya bilang kasih tahu aja. Ya konsekuensinya anak ketinggalan pelajaran. Nah ini jangan sampai anak bapak ibu kelas 12 umroh tadi tanggal itu. Ya, kalau enggak repot kan. Nanti dia ujian sendirian. Karena ya bunda, USP itu 1 orang dengan 100 orang ujiannya sibuknya sama. Bisa dipahami ya bunda ya. Ada nih ujian susulan 1 orang. Ujian susulan. Biasanya itu karena sakit. Ya, sakit. Itu pun sakitnya sudah nggak bisa, sudah mau pingsan atau dirawat di rumah sakit nggak bisa. Kalau cuman sakitnya kena flu gitu ya. Kena gejala flu gitu, hadir aja bu. Ya, karena mengurusi 1 orang dengan, kan jumlah anak kita ini kan 111 orang kelas 12. Jadi ujian serempak 100 orang dengan 1 orang itu sama ribetnya. Administrasinya, mengurus online-nya, laporannya itu sama gitu. Jadi kalau bisa yang kelas 12, kalau bisa jangan umroh dulu dari tanggal itu. Dipending dulu setelah itu aja lah ya. Terus perpisahan kita itu 3 minggu setelah Idul Fitri. Nah, saya lupa persisnya tanggalnya ya, tapi di bulan April. Di bulan April. Jadi ayah bunda nanti akan diinformasikan secara resmi. Mudah-mudahan ini menjadi catatan penting buat kita. Nah, anak kelas 10, kelas 11 biasanya kita ada libur menyambut Ramadan. Itu kalau saya tidak khilaf tanggal 16 Februari. Itu sudah libur menyambut Ramadan. Bayangkan baiknya pemerintah kita ini ya. Kalau nggak salah 1 Ramadan itu tanggal 19 atau 20, tergantung kalendernya nanti. Tanggal 16 sudah libur menyambut Ramadan. Ya. Kalau kita mah senang ya. Biar maksimal tilawahnya ya. Nggak banyakin pekerjaan-pekerjaan. Itu udah, kalau nggak salah itu wafat atau kenaikan Isa Al-Masih, saya lupa persisnya. Tapi di antara itu pokoknya. Libur menyambut Ramadan, cuti bersama, sampai ketemu Ramadan, nanti libur lagi H-10 Idul Fitri untuk kelas 10, kelas 11. Nah, kalau kelas 12 kan memang ada ujian ya. Tapi kalau kelas 10, 11, setiap tahun biasanya kita H-10 Idul Fitri itu udah libur. Nah, silakan kamu beli tiket umroh juga nggak apa-apa. Kelas 10, kelas 11 ya. Kenapa kelas H-10? Karena kita arahkan untuk iktikaf. Maksimal iktikaf bulan suci Ramadan. Dan insya Allah setelah itu kita akan masuk lagi 1 minggu setelah Idul Fitri seperti biasa. Kita akan belajar 1,5 bulan kurang lebih. Akhir Mei kita sudah kembali ujian semester kenaikan kelas. Mungkin itu ayah bunda yang bisa saya sampaikan. Terakhir, mohon juga dipublikasikan, sekarang Granada sedang melakukan penjaringan siswa baru, PSB 2026-2027. Dan alhamdulillahnya hari ini jumlah siswa kita pendaftarnya sudah hampir mencapai 80. Ya jadi baru bulan Januari ya bunda ya. Mudah-mudahan nanti belum bulan Maret sudah mencapai lebih ya kuota kita. Dan hari ini insya Allah akan ada tes ya untuk siswa baru, untuk batch berikutnya. Dan terakhir sekali saya ingin menyampaikan berita duka ya. Beberapa hari yang lalu ya, belum sampai sepekan kayaknya ya. Ada orang tua murid kita
pengurus komite juga kebetulan yang tertimpa musibah, ya, terdampak kebakaran. Jadi bukan cuma terdampak jendelanya, bukan cuma terdampak tangganya atau kemudian terdampak terasnya, tapi habis ya. Jadi satu rumah habis isinya terbakar. Mungkin juga ya Bunda mendapatkan informasi karena di anak-anak juga kita melakukan galang dana untuk kepedulian, melatih kepedulian kita. Ini bukan tentang angka berapa ya, tapi kita ingin melibatkan ayah bunda juga terlibat dalam kepedulian ya, kita sisihkan ya sebagian harta dan rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk meringankan dan membantu keluarga Bunda Maisa. Kalau saya manggilnya Bunda Maisa ya. Saya kemarin juga sudah silaturahim ke sana dan memang habis ya. Jadi tidak ada lagi. Yang saya lihat itu cuman andalan Bunda itu cuman open listrik ya, karena itu yang beliau gunakan untuk masak kue ya, karena beliau ada usaha kue ya. Dan itu pun sudah hitam semuanya. Itu yang saya menjadi terenyuh dah, tersentuh banget karena itu menjadi salah satu tanda ya dari beliau. Jadi mungkin di akhir kali, di akhir acara ya Bunda ya, mungkin karena ada yang belum datang juga. Mungkin di akhir diingatkan Zalfa ya, kita akan edarkan kotak infak itu seikhlasnya, sukarela. Insyaallah itu akan menjadi amal jariah buat ayah bunda sekalian. Alafu minkum, kita dengarkan dan kita simak taujih ya dan materi dari Ustadz Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih kepada Ustadz Wahab atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi dengan tema Mempersiapkan Keluarga Menyambut Ramadan yang akan dibawakan oleh Ustadz Supriyansyah SPD. Kepada Ustadz Supriyansyah, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dingin-dingin gini semangat mulai menurun ya. Cuaca di luar dingin, di dalam lebih dingin lagi ya, insyaallah. Mana yang lebih dingin? Hujan hari ini yang disertai angin atau hanya merindukan seseorang hanya sebatas ingin? Mana yang lebih dingin? Saya ulang sekali lagi ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Pergi ke pasar membeli tomat dimasak sambal terasi. Yang jawab salam dengan semangat, semoga cepat menikah lagi. Salah. Yang jawab salam dengan semangat, semoga cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wakafa wassalatu wassala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man fi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibus safa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika minha majatis sayatin wa a'udzubika
Rabbi ayyahdurun. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA IT Granada ya, Ustadz. Mohon maaf saya tidak hafal ya, nama beliau siapa ini? Ustadz Dr. Abdul Wahab Sahrani MPD ya. Insyaallah. Ada pantun untuk beliau ya, biar semangat ya. Sungguhlah cantik si putri raja. Sudahlah cantik baik hatinya. Memanglah cakep kepala sekolah kita. Sepertinya pantas beristri dua. Tidak. Tidak ya insyaallah. Saya hanya membangkitkan suasana pagi yang agak dingin-dingin gimana begitu ya. Ya. Oh, ya. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru, Ustadz Ustazah, keluarga besar SMA IT Granada, pengurus komite yang saya hormati, dan seluruh Bapak Ibu, Ayah Bunda yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puja dan pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kepadanya lah segala pujian yang dengan taufik dan hidayahnya sehingga kita sama-sama dapat hadir berkumpul, dihadirkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk sama-sama dapat hadir dalam majelis yang sangat mulia, majelis ilmu, majelis zikir, majelis Al-Quran, majelis ukhuwah, majelis yang senantiasa dihadiri oleh para malaikat bersop-sop sampai ke aras. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sampai ikan-ikan di dalam lautan pun memohonkan ampun dan rahmat kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Bahkan kata Rasulullah, hadirnya kita dalam majelis ilmu semacam ini lebih baik, lebih utama daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih baik dan lebih utama daripada kita mendatangi 1000 undangan. Bahkan lebih baik, lebih utama daripada kita mengantar 1000 jenazah. Mudah-mudahan hadirnya kita, berkumpulnya kita pada kesempatan pagi hari ini menjadi sebab, menjadi wasilah Allah kumpulkan kita bersama-sama kelak dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada al-qudwa al-uswah jami'al alamin rahmatal lil alamin khatamul anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalahnya sehingga sampai detik ini kita masih sama-sama dapat membedakan mana-mana perkara yang hak, perkara yang batil, perkara-perkara yang syar'iyah dan syirkiyah. Semoga kita semua termasuk golongan orang yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang pertama saya ucapkan jazakumullah khairan jazaa kepada panitia yang meminta saya untuk mengisi acara pada kesempatan pagi hari ini ya. Walaupun mohon maaf Ustaz, spesialis saya sebenarnya bukan mengisi kajian Ustaz ya. Saya karena praktisi ruqyah biasa mengisi kajian-kajian ruqyah ya kan. Jadi hari ini diberi kesempatan untuk memberikan tausiah berkenaan dengan tarhib Ramadan ya. Bapak Ibu rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat ingin melaksanakan sholat asar. Namun tiba-tiba ketika para sahabat ingin berwudu, karena suasana saat itu memang padang pasir itu kan di Jazirah Arab itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan air. Para sahabat disuruh mencari air tapi tidak ketemu. Sementara air yang ada hanya sedikit saja. Ya, pada situasi semacam itu Rasulullah memanggil sahabat yang memiliki air yang tidak berapa banyak dalam sebuah wadah, lalu kemudian Rasulullah mencelupkan tangannya ke dalam wadah itu, lalu kemudian mengangkatnya. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, barokah minallah. Berkah datang dari Allah. Keluarlah kemudian dari jari jemari Rasulullah itu air. Maka para sahabat tidak saja berwudu dengan sempurna, tapi air yang keluar dari tangan Rasulullah itu membuat para sahabat juga bisa meminum dengan puas, berwudu dengan sempurna. Kisah ini bisa kita baca dalam kitab An-Mawajjah ya, dalam syarah Sahih Muslim
Yang menarik dari kisah ini adalah kata-kata Rasulullah SAW, barokah minallah. Berkah datang dari Allah. Saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Saat masuk bulan Rajab sampai bulan Sya'ban ini biasanya kita membaca satu doa yang biasa kita baca setiap hari. Apa doanya? Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina aja benar. Benar ya? Ya, ini konsentrasi mulai saya terganggu. Karena saya melihat ada apa ini? Jajan nih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa kemudian Rasulullah? Walaupun saya juga membaca hadis ini ternyata bukan doa Rasulullah. Kalaupun bukan doa Rasulullah, ini adalah doa orang-orang soleh terdahulu. Tapi yang menarik doa ini adalah ketika Rasulullah mengatakan barokah minallah, berkah datang dari Allah. Saat masuk bulan Rajab, saat kita masuk bulan Sya'ban, kita diajarkan tidak meminta secara khusus perkara-perkara dunia. Kita tidak minta tentang kesehatan, kita tidak minta jabatan, ya, tentang harta dan seterusnya lah. Tapi yang kita minta saat kita berada di Rajab dan Sya'ban adalah barokah. Apa itu barokah? Kata para ulama, barokah itulah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Tapi para ulama, para mufassir memaknai tentang al-barokah itu apa? Panjang umur. Ya Allah, berkahilah saya di bulan Rajab, berkahilah saya di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Kata para ulama, ini doa sebenarnya kita memohon kepada Allah agar kita dipertemukannya dengan bulan Ramadan. Maka yang kita minta adalah keberkahan. Apa itu barokah? Kalau di kampung orang-orang Jawa pulang selamatan bawa berkah. Barokah. Katanya sego apa? Sergo berkah ya. Takir ya. Nah, itu saya ingat masih anak-anak tuh kalau bawa takir pulang itu satu takir saja. Apalagi kalau ada sego gurihnya sama ingkungnya. Nah, ini orang yang dari Jawa itu. Kayaknya kalau satu keluarga kok cukup gitu ya. Masya Allah. Saya kalau orang tua saya dulu kalau pulang buat takir, satu yang betul-betul saya tungguin itu. Ada bungkusan daun, ada kembang, biasanya ada benggolannya dalamnya. Nah itu. Ya, kalau kaum kolonial pasti tahu itu ya. Kalau milenial enggak tahu itu. Ada benggolan-benggolannya itu biasanya. Nah berkah. Kita ingin mendapatkan keberkahan di bulan Rajab dan keberkahan di bulan Sya'ban. Dan ujungnya adalah kita ingin sampai ke bulan Ramadan. Ya. Saya kira sepakat kita di sini nih ya. Kayaknya baru saja kemarin Ramadan ya. Kok tiba-tiba Ramadan lagi? Tapi ini mungkin doa kita. Kalau para sahabat itu 6 bulan setelah Syawal berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah. Makanya doa kita kan Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana terus itu. Itu 6 bulan berdoa sampai kemudian 6 bulan menjelang Ramadan berdoa. Ya Allah sampaikanlah kami wa ballighna Ramadan. Doa ini mengajarkan minimal di bulan Sya'ban dan Rajab kita berdoa. Ya Allah sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kenapa doa ini harus kita baca? Karena tidak ada jaminan apakah kemudian kita sampai di bulan Ramadan. Gak ada jaminan. Dan yakinlah kita semua ini rindu dengan Ramadan. Ya. Tidak ada jaminan. Bapak Ibu di sini ada jaminan untuk bisa bertemu Ramadan? Tidak ada jaminan. Ya. Bisa saja Bapak Ibu duluan, saya belakangan, bisa. Atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan, bisa juga. Boleh, ya kan? Silakan pilih saja ya kan. Nah, ada orang-orang dulu yang di samping kita, orang tua, boleh jadi pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita, tetangga, saudara yang tahun lalu masih bersama kita sahur, buka, tarawih bersama. Boleh jadi tahun ini tidak bersama-sama kita. Maka doa ini memberikan motivasi semangat yang kuat agar kita benar-benar mempersiapkan Ramadan. Saya kemarin ketika mengisi tarhib Ramadan juga saya bilang 2 alasan yang menyebabkan kita, nah, karena ini temanya adalah nanti bersama keluarga ya. 2 hal yang membuat kita punya azam yang kuat, tekad yang kuat, niat yang kuat, semangat yang kuat untuk memaksimalkan Ramadan ini. Yang pertama bahwa tidak ada jaminan umur kita sampai. Enggak ada jaminan, itu yang pertama. Yang kedua alasannya adalah bahwa Ramadan adalah momentum yang langka. Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap pekannya, bahkan sebulan penuh seluruh doa dikabulkan.
dosa-dosa diampuni, dan seluruh amal dilipat gandakan. Ini yang harus kita nanti siapkan. Kita harus membuat planning, membuat perencanaan, ya, baik kita secara pribadi maupun nanti keluarga, ya insyaallah. Baik, Ustaz, saya tanya sampai jam berapa ini ya? Saya kalau ngomong biasanya kelewatan, Ustaz ya. Sampai jam 9.50 ya? Ini 48. Ya baik, 9? Oh 10.30 ya. Baik, saya mau ke Balikpapan nih Bu. Jadi mudah-mudahan sesuai jadwalnya jam 11 ya, bisa setengah 11 bisa selesai ya. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad, yaitu kita, adalah berupa waktu-waktu kebaikan. Dan waktu-waktu kebaikan itu ya pasti akan digunakan semaksimal mungkin untuk kita berlomba-lomba memanfaatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Inna li rabbikum bi ayyam dahrikum nafahat, fata'arradu lahu la'allahu ayyusibakum fatahat, fala taskauna ba'dah abada." Sesungguhnya bagi Tuhan kalian di hari-hari sepanjang tahun kalian ada nafahat. Maka hendaklah ya engkau mendekat kepada Rabbmu, boleh jadi nafahat itu akan mengenaimu, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Apa itu nafahat? Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani. Nafahat itu kita kenal dengan istilah hembusan. Nafahat itu kita kenal dengan istilah tiupan. Secara spiritual bermakna rahmat, bermakna ilham, bermakna petunjuk. Seorang petani yang menanam tanaman dengan bibit yang baik, ya, dengan pupuk yang bagus, ya, dijaga dan dipelihara. Apakah kerja yang efektif itu ya bisa mendapatkan hasil yang baik jika tidak ada siraman hujan? Nafahat itu diumpamakan semacam itu. Ya, dan nafahat itu, tiupan itu, rahmat itu, hembusan itu tengah menyapa hari-hari kita belakang hingga berapa pekan ke depan, yaitu bulan Sya'ban. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, banyak orang yang kemudian melupakan bulan Sya'ban ini. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebanyak bulan Sya'ban. Ya. Bahkan dalam riwayat itu Rasulullah berturut-turut di bulan Sya'ban dan Ramadan. Ketika Nabi ditanya tentang aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebanyak bulan Sya'ban, maka Nabi kemudian mengatakan, tahukah engkau bulan Sya'ban ini? Bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Kenapa banyak dilalaikan? Karena kita fokus kepada Rajab. Karena Rajab itu di dalam Al-Quran disebutkan, inna iddatas suhuru indallahi isna asaran sahram fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardo minha arbatun hurum. Dalam satu tahun itu Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam satu tahun 12 bulan itu ada 4 arbatun hurum. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu yang terpisah bulan Rajab. 4 inilah yang disebut dengan arbatun hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Di antaranya Rajab. Ya, siapa yang melakukan kebaikan lipat gandakan, siapa yang melakukan keburukan begitu juga. Orang fokus pada bulan Rajab. Makanya kemudian Nabi mengatakan habis Rajab bulan apa Bu? Yang betul Rajab atau Rejab? Rajab atau Rejab? Kalau Rejab, habis Rejab ruah. Tapi kalau Rajab, habis Rajab Sya'ban. Sama aja Ustadznya. Ya. Nah, orang lupa. Kenapa? Orang fokus kepada bulan Rajab. Makanya Nabi kemudian mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan yang diapit antara Rajab dan Ramadan yang banyak dilaikan manusia. Sungguh kata Rasulullah, pada bulan Sya'ban seluruh amal kebaikan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan ke hadapan Allah, dikumpulkan oleh para malaikat, dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin, dan aku senang kata Rasulullah saat aku berpuasa, ya saat amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Ini ternyata yang melatar belakangi kenapa kemudian ya Rasulullah itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban, Bu. Insya Allah besok kita tanggal 13 ya. Senin 14, Selasa 15. Gas.
Jangan sampai kosong di Sya'ban ini Senin Kemisnya. Ya. Ustadz puasa, alhamdulillah. Saya senang Bu, anak-anak di sini diajarkan ya. Puasa setiap hari Senin begitu ya. Saya kemarin ketika istri sakit, Masya Allah. Kami anak yang sekolah, anak yang kuliah. Ya sahur masing-masing karena istri lagi sakit. Pokoknya kalau Rajab dan Sya'ban. Nah, ini maksud saya apa? Rajab dan Sya'ban ini adalah warming up. Kita harus sudah memulai ya langkah-langkah agar kita nanti di Ramadan ini untuk mengkondisikan bagaimana kita ini bisa bersama keluarga ini mengisi Ramadan kita dengan maksimal. Rajab dan Sya'ban ini gerbang menuju Ramadan. Kalau kita tidak membuat perencanaan, tidak membuat planning, maka akan sulit. Ya, bukan sekedar kita memburu pahala bahwa di bulan Sya'ban ini dilaporkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan aku senang kata Rasulullah saat aku berpuasa, ya saat laporan amal kebaikan yang aku kerjakan ini aku dalam keadaan berpuasa. Tapi memang melakukan warming up. Ya, harus melakukan kebiasaan-kebiasaan. Makanya kata para ulama, amal itu dilaporkan dalam 3 bagian. Yang pertama harian, ya, yaitu pada pagi saat sholat subuh dan sore pada sholat asar. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW, malaikat di malam hari siang silih berganti mengawasi kalian dan mereka berkumpul pada subuh dan sholat. Kemudian para malaikat mengawasi ke langit semalam suntuk naik ke langit. Allah menanyakan kepada para malaikat, dalam keadaan apa engkau meninggalkan si fulan? Padahal Allah lebih paham, lebih tahu. Tapi Allah bertanya, maka para malaikat kemudian menjawab, kami tinggalkan mereka dalam mengerjakan sholat. Makanya ada zikir anak-anak kita di sini, zikir apa? Pagi dan sore. Itu amal kita itu ya dilaporkan harian itu pagi dan petang. Alhamdulillah sore anak-anak di sini zikir maksurat. Aku tinggalkan si fulan, aku tinggalkan fulanah dalam keadaan sholat asar, dalam keadaan berzikir. Itu harian dilaporkan. Ya, sampai kemudian menjelang maghrib masih boleh, maghrib menjelang isya juga. Makanya ada hadis, apabila menjelang waktu maghrib, kata Rasulullah, panggillah anak-anakmu masuk ke dalam rumah, lalu tutup pintu-pintumu, ya kan? Karena pada saat itu jin, setan-setan bertebaran untuk mengganggu manusia. Makanya kenapa kemudian ada namanya zikir pagi dan petang. Saya seminggu yang lalu dipanggil Pak, dipanggil orang di M Said, Gang 6. Ustadz bisa kesini ya. Ada ibu-ibu hilang Bu. Menjelang maghrib itu hilang ibu-ibu itu. Sampai malam tidak ketemu. Sampai subuh tidak ketemu. Tidak ketemu. Ternyata ibu ini dibawa jin. Benar jin Bu ya. Karena saya mengisi kajian ruqyah di situ sudah hampir 3 tahun di Masjid Al-Maghfirah. Hilang ibu itu. Jadi waktu saya datang itu ramai Pak Bu. Ini kebiasaan di Jawa ya. Bawa apa itu? Bawa panci, bawa wajan, bawa tampah, bawa baskom dipukul-pukul. Saya bilang untuk apa nih? Supaya ketemu katanya. Bapak tahu saya bilang. Ibu tahu. Ini tradisi dari mana? Dalam Islam tidak ada korelasinya cara semacam ini. Ini di daerah Jawa Barat, biasanya di daerah Surabaya, Sidoarjo itu kalau zaman dulu ada orang hilang, dia memukul kentongan yang terbuat dari kayu dan dari bambu. Ya. Itu istilah di Jawa tuh duk-duk neng. Kenapa disebut duk-duk neng? Karena zaman dulu dipukul kentongan itu yang dari kayu dari bambu itu bunyinya duk-duk-duk. Dipukullah wajan, panci, baskom itu bunyinya neng. Maka duk-duk neng. Kenapa semacam itu? Nah, ini tradisi orang di Jawa sana, Jawa Timur. Supaya jinnya yang mendekap itu, yang melindungi orang yang ditangkap itu asik joget-joget katanya begitu. Sehingga lupa, lepaslah kemudian, nah akhirnya ketemu. Nah, itu sejarahnya sebenarnya. Tapi ditinjau dari sisi ilmiahnya enggak ada sebenarnya, dari sisi syariatnya. Ya. Saya waktu datang ketemu jam hilang 5:30, ketemunya 5:30. Nah, saya datang ke sana. Ibu gimana Bu ceritanya? Linglung ya. Dibawa Ustadz sama hantu sama jin ya, sama setan tuh ke gunung Batu Putih di atas itu. Mukanya lumpur, kakinya lumpur. Saya enggak kaget, saya karena sering menemukan kasus-kasus semacam itu. Di L2 kemarin saya juga nangani semacam itu, sama berlumpur, hilang pada menjelang maghrib, ditemukan menjelang subuh begitu. Di Sangatta saya pernah semacam itu, enggak tanggung-tanggung, 3 hari hilangnya. Ya, sering lah saya kemana-mana karena saya sudah 22 tahun sebagai praktisi ruqyah, dan macam-macam saya ngadepi begitu. Nah,
Amal kita itu diangkat pada waktu pagi dan petang, dan ini waktu-waktu yang kita ingin bahwa waktu-waktu ini kita maksimalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, pada pekanan. Kapan? Senin dan Kamis. Makanya kenapa kita harus banyak melaksanakan puasa dan Kamis? Bukan sekedar kita ini mencari pahala ya. Bukan sekedar mencari pahala. Tapi kecintaan kita kepada sunnah Rasulullah SAW. Man ahabba sunnati faqad ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahabba, kata Rasulullah. Barang siapa yang mahabba fi sunnati, terhadap sunnahku, dia cinta kepada aku. Dan siapa yang cinta kepada kana ma'i fil jannah, dia bersama aku dalam surga. Ya. Bentuk kecintaan kita. Nanti bagaimana cinta kita di Ramadan itu ada manajemen waktu, manajemen cinta, ya, manajemen sedekah, manajemen membaca Quran, dan banyak lagi begitu. Ya, mudah-mudahan cukup waktunya ya. Nah, kata Rasulullah, amal manusia itu, kata Rasulullah, amal manusia laporkan setiap hari Kamis dan Jumat ya. Setiap hari dan Kamis amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat lain, amal manusia dilaporkan pada Allah setiap Senin Kamis, dan aku suka amalku dilaporkan kondisiku dalam keadaan berpuasa. Yang ketiga, laporan tahunan. Dan tahunan ini tadi yang saya sebutkan hadisnya, setiap bulan Sya'ban. Bapak Ibu yang sama-sama di rahmat Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah terkait tarhib Ramadan, mempersiapkan keluarga menyambut Ramadan. Ya, tadi masih mukadimah Ustaz ya, insyaallah. Nah, ini tema yang sesungguhnya ya. Apa sih tarhib itu? Kita sering mendengar kalimat tarhib. Tarhib rahaba ya, yarhabu, rahaba yarhabu rahaban, artinya itu adalah menyambut dengan gembira, lapang luas. Walaupun ini hadisnya dhaif, lemah, kita boleh memakai sebuah hadis yang dhaif dan lemah ya. Hadis dhaif lemah ya. Syaratnya tidak menyandarkan bahwa ini adalah perkataan Rasulullah. Kedua, tidak berkaitan dengan masalah akidah. Yang ketiga, tidak berkaitan dengan masalah hukum. Mampariha biduhuri Ramadan harramallah jasadahu alan niran. Barang siapa yang gembira, senang. Senang itu bahasa Jawanya apa, Pak? Senang ya. Siapa yang senang, siapa yang gembira. Kalau bahasa Banjarnya apa? Himung. Pedalamannya itu arai. Ya. Barang siapa yang senang gembira, mampariha biduhu Ramadan harramallah jasadu ala niran, maka Allah akan haramkan jasadnya dari sentuhan api neraka. Senangnya kita bertemu Ramadan bukan sekedar karena senang kesempatan jual kolak di pasar Ramadan, bukan. Ya, bukan. Tapi tadi bahwa Ramadan adalah momentum langka ya, yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tidak ada jaminan kita bertemu. Maka yang harus kita lakukan apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita harus melakukan planning, perencanaan. Planning, perencanaan Ramadan. Sering kita mendengar kata-kata orang yang gagal merencanakan, sesungguhnya dia merencanakan kegagalan. Kadang gagal itu bukan karena kita tidak tahu, gagal itu bukan karena kita tidak mampu, tidak bisa. Kadang kegagalan itu sebabnya adalah kurangnya persiapan. Siapa yang naik panggung tanpa persiapan maka turun panggung tanpa penghormatan. Ramadan ini panggung ya. Ya, bahkan ada sebuah ungkapan, kita tidak akan tahu sesuatu kalau kita tidak akan mencobanya. Dan mencoba sesuatu itu pun butuh yang namanya persiapan. Kita tidak ingin Ramadan tahun ini sama dengan tahun-tahun kemarin, biasa-biasa saja atau bahkan kurang. Kita ingin menjadikan Ramadan tahun ini 1447 Hijriah 2026 menjadi Ramadan terbaik, teristimewa, sempurna daripada Ramadan yang sebelumnya. Maka yang kita butuhkan sekarang adalah perencanaan, planning, apa yang harus kita lakukan terkait dengan bulan Ramadan tahun ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattabauhum dzurriyyatahum biimanil haqqana bihim dzurriyyatihim wa ma asanuhum min amalihim min syai' kullu min amrin bima kasabarahin. Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, ini garis besarnya, kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kita tidak ingin bahwa masuk soleh sendiri, masuk surga sendiri ya. Surga itu luas ya. Kita ingin merindukan bahwa nanti
Di dalam surga itu kita kumpul, bahkan ayatnya di sini kami mengumpulkan mereka dan anak-anak cucu mereka di dalam surga. Kita ingin kumpul dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, bahkan cucu kita, ya. Nah, ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, salah satu kenikmatan yang diberikan Allah kepada seorang adalah dengan dijadikan anak-anaknya mirip dengan ayahnya dalam hal-hal kebaikan. Kenapa harus ayah? Ar-rija kawamu 'alan nisa. Ini penting sekali. Ya, saya termasuk orang yang ya merasa Bu ya, kalau sudah maklum ya, kalau sudah Ramadan itu ustadz itu ya hampir-hampir. Nanti maka ada manajemen waktu ya. Kita atur bagaimana manajemen waktu. Kadang-kadang habis waktu di luar. Saya merasakan Ramadan selama berumah tangga ya 25 tahun ya. Saya usia 52 ya, 52. Tahun ini 53. Istri saya 5 anaknya ya. Benar ya? Enggak, kenapa kok senyum-senyum gitu begitu saya ngomong istri saya 5 anaknya. Benar aja ya? Benar kan? Iya. Saya merasakan Ramadan itu ketika 2022 ya 23 dia sih. Baru merasakan ya 2020 dan 2021. Ibu ingat 2020 itu ada terjadi apa? Covid. Saya bisa berjamaah dengan istri dengan anak. Biasanya Bu, kita ini ustadz kalau sudah Ramadan itu menjadi lelaki panggilan. Saya pernah dalam satu pekan itu paling sekali 2 kali berbuka di rumah itu. Begitu Covid tuh, Masya Allah nikmatnya bisa mengimami anak di istri. Karena jadwal itu luar biasa. Bahkan satu hari bisa mengisi di 3 tempat, di 4 tempat. Luar biasa. Begitu Covid, wah nikmatnya luar biasa. Ada istri, ada anak di belakang. Buka bersama, Masya Allah. Luar biasa sekali. Maka kata Rasulullah, salah satu kenikmatan yang diberikan Allah pada seorang adalah dijadikan anak-anaknya mirip dengan ayahnya dalam kebaikan. Maka kita nanti berperan penuh ketika dia berada dalam bulan Ramadan nanti. Karenanya Rasulullah SAW dan para sahabat senantiasa menanti kedatangan generasi terbaik itu selalu melantunkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kita ingin keberkahan. Oleh karenanya kita harus membuat planning, membuat perencanaan. Kenapa? Karena Ramadan itu menjadi puncak kesalehan mereka kepada Allah dan puncak kebaikan mereka kepada sesama serta puncak cinta mereka kepada keluarga. Kadang-kadang kurang cinta kita ini ya. Ya. Dan di Ramadan lah momentumnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli, kata beliau. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada ahlinya, kepada keluarga, anak dan istrinya. Sebaik-baik orang. Ana wa khairukum li ahli, dan aku kata Rasulullah aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Ada kan orang di luar sana Bu ya. Tapi bukan bapak-bapak di sini. Kalau dengan bestinya luar biasa ya. Janji mancing jam 8, jam 6 sudah datang ya. Janji main apa begitu ya, janji jam 9, jam 7 sudah siap ya. Kadang-kadang dengan keluarga, dengan anak sendiri ya. Ya. Susah sekali begitu. Ya. Maka Ramadan ini menjadi momentum cinta. Cinta terhadap pasangan kita, terhadap keluarga kita, anak-anak kita. Paling tidak ada 2 hal. Bagaimana kita bisa mesra. Dalam konteks apa? Panggilan mesra terhadap orang-orang dalam di rumah kita. Tidak pelit memujinya. Saya mohon maaf Bapak Ibu ya. Saya itu termasuk orang yang sulit mengungkapkan kata-kata mesra terhadap pasangan saya. Terhadap istri saya tuh. Ya. Ya, karena saya punya prinsip cinta itu rasa ya, bukan kata ya. Nah, jadi kadang-kadang saya itu sulit gitu. Jadi Ustadz gimana caranya? Nah saya itu kadang-kadang spontanitas, ngobrol-ngobrol dengan kata-kata ya. Tidak bisa mengungkapkan kayak orang itu. Kemarin saya ada salah satu Ustadz di samping saya. Ada apa say? Mesranya saya bilang saya nggak bisa manggil istri saya begitu. Ya, say kadang-kadang gimana begitu ya. Bingung juga saya kenapa. Saya itu orang yang tidak bisa mesra dengan istri. Ya, saya berusaha lah ya. Ramadan ini menjadi momentum cinta. Ya. Saya sering diprotes sama istri, Abi ini setiap acara, setiap apa itu kemana aja outfitnya, pakaian itu hitam tuh. Saya jujur Bu, Pak ya, saya senang dengan hal hitam-hitam ya. Ya.
Nggak apa-apa sih baju saya hitam, yang penting hati putih ya, insyaallah ya. Daripada bajunya putih hatinya hitam. Ya. Abi ini seperti nggak punya pakaian aja, kata hitam saja. Umi tahu nggak kenapa Abi suka dengan baju hitam? Agar Umi tahu begitu gelapnya hatiku jika engkau meninggalkan diriku. Ya. Kelepak. Saya itu kadang-kadang lewat WA kata-kata. Berapa waktu lalu saya punya pohon pisang Bu di belakang itu. Berapa kali pohon pisang saya itu sering diambil orang anunya itu, apa namanya? Kalau pisang yang belum jadi itu apa namanya? Jantung ya. Istri ini teganya katanya begitu. Coba buahnya banyak dulu. Kadang baru 1 baru 2 diambil, sering berapa kali begitu ya. Ya, hilang jantungnya. Gak apa-apa Mi. Yang penting jantung hati Abi gak hilang, saya bilang. Kadang-kadang saya guyon-guyon semacam itu ya kan. Nah, saya termasuk juga orang yang kalau makan itu senang di rumah daripada saya di luar. Kalau di luar bisa saja. Itu terbiasa, saya sudah WA ke istri, Abi pulang. Menu apa? Abi mau menu apa? Nah, saya kadang guyon-guyon di mana? Di WhatsApp itu. Menunya menua bersamamu. Kadang-kadang saya buat guyon gitu karena saya orang yang tidak bisa mesra-mesra orang yang jalan kadang-kadang berpegangan begitu ya. Nah, saya nggak bisa begitu. Jujur saya. Pernah sekali-sekali saya di mall, saya pegang itu. Abi enggak biasanya megang Umi jalan di mall. Karena kalau saya lepas habis belanjaan di mall nih, saya bilang. Enggak guyon aja. Sayur bening ya Mi ya katanya. Menunya sayur bening aja ya. Sebening cintaku padamu. Ya pokoknya dibuat guyon semacam itu. Tolong dibuatkan sambalnya agak pedas. Biar hubungan kita terasa dan berasa. Saya kadang-kadang membuat semacam itu. Ya. Maka kita sebagai laki-laki ini memang ada orang-orang yang punya tipe tidak bisa semacam itu. Maka pujilah istri kita ya. Senangkanlah hatinya biar jantungnya berdebar. Karena yang membuat jantung berdebar itu ada 2. Yang pertama jatuh cinta dan yang kedua adalah jatuh tempo. Nah, Ramadan ini syahrul tarbiyah, sarana membangun komunikasi. Di antaranya hal yang harus kita jaga adalah jangan berkata-kata kasar. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyakulun aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata. Ini upaya kita di Ramadan ini. Mungkin 11 bulan mungkin kata-kata kita yang menyakitkan atau enggak pas lah, kasar begitu. Maka kata Rasulullah, kalau kau tidak sanggup maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Kalau tidak mampu kata Rasulullah lebih baik diam. Karena diam itu emas. Tapi berkata yang baik itu adalah permata. Bapak saya tanya, senang ibu yang banyak omong atau diam? Karena diam itu emas Pak. Ya, maksudnya apa? Kalau ibu sudah diem, berarti ibu minta belikan emas itu. Nah, Bapak harus paham itu. Ya, karena lelaki sejati bukan hanya yang bisa membelikan istrinya beras, tapi yang mampu mengajak istrinya ke toko emas. Nah, itu. Setuju Bu ya? Oh, setuju Pak katanya. Nah, ini insya Allah sudah buka ini toko sejati di Jalan Panglima Baturnya, insya Allah. Ya, perasantan dari kelapa. Kelapa tua dari tetangga. Suami yang hebat bukan hanya pandai bicara, tapi yang kasih banyak uang belanja. Setuju Bu? Setuju terus Pak. Setuju terus. Bapak udah pegang-pegang kepala ini. Aduh. Nah, 2 hari lagi tanggal 1 insya Allah ya. Besok tanggal 1 ya. Tanggal 2 insya Allah ya. Tanggal 1 cair, tanggal 5 menguap sudah ya insya Allah. Baik. Saya ingin sampaikan bahwa Pak, memang benar bahwa orang yang jatuh cinta itu pakai perasaan. Tapi ingat, menjaganya itu pakai penghasilan. Loh ini benar nggak? Benar, pas aja ya? Pas. Maka kalau kita ini bapak-bapak ya bapak-bapak dulu ya kan? Ini bapak-bapak itu kena ya. Kalau sudah kita melihat istri itu tidak tampak cantik, tidak lagi menarik, ya. Maka berikanlah dia modal. Karena model itu tergantung modal. Ya. Banyak yang suami ingin istrinya tampil menarik, tampil cantik, tapi begitu melihat harga skincare, suaminya langsung berkata, "Aku mencintaimu apa adanya."
Tapi bukan bapak-bapak di sini, Bu. Di mana? Di sana jauh ya. Di sini alhamdulillah tidak ya, insyaallah tidak jauh berbeda ya, insyaallah. Iya. Nah, oleh karenanya kalau ada pertanyaan, pilih suami mana? Yang baik atau suami yang hebat? Mana, Bu? Pilih suami yang baik atau yang hebat? Nah, bingung Ibu ya. Suami yang baik adalah suami yang mau menyeka air mata istrinya saat istrinya menangis. Itu istri yang baik. Tapi suami yang hebat adalah suami yang mau mendengar cerita mengapa dia menangis. Nah, itu hebat, Bu. Memang rumah tangga ini rumit ya. Ya, kalau sederhana itu rumah makan, Bu, ya. Saya ingin hanya menyampaikan bahwa bahasa cinta seorang laki-laki itu upaya. Ada mungkin di antara kita yang nggak bisa mengungkapkan, say, mungkin itu ya, my heart, my darling. Mungkin adalah yang ya saat ada orang-orang semacam itu. Termasuk saya, orang yang tidak bisa mengungkapkan bahasa cinta seorang laki-laki itu apa? Upaya. Apa yang dia upayakan untuk pasangannya bukan sekedar kata, karena kata tidak bisa mewakili rasa. Ya. Kadang yang diberikan oleh laki-laki itu bukan dia mampu, bukan dia punya, tapi karena diupayakan. Kadang dia tidak punya, tapi dia berusaha memberikan sesuatu dari pasangannya, dan itulah rasa cinta seorang pria. Kadang ada Pak orang yang Bu yang tidak bisa begitu, tapi dia bahasa cintanya upaya, diusahakan, walaupun kadang-kadang dia gak mampu. Ya, makanya sering ada sebuah ungkapan lelaki tidak bercerita. Ya, tapi bahaya juga tuh kalau tidak bercerita. Ya. Nah, itu ya, insyaallah. Jadi laki-laki itu kadang-kadang begitu, harus kita pahami. Coba seperti dia itu mesra begini. Ada nggak bisa kita paksa, Bu. Ya, ada orang yang semacam itu. Ya, kalau ada sebuah pilihan, Ibu pilih ya. Ada ibu yang pernah bertanya, Ustadz, suami saya itu orangnya tidak romantis katanya begitu. Tapi kalau apa-apa kami dituruti begitu. Ya begitu memang tipenya. Ada kisah ya, mudah-mudahan kita bisa mengilustrasi dari kisah ini. Ada seorang suami istri yang lagi berjalan mungkin pernah kita mendengar di mana? Di kebun binatang. Ketika melewati sebuah kandang monyet, lalu sang istri mengatakan, romantis sekali pasangan monyet ini katanya. Biasa monyet kalau pasangan itu kan ya berdekatan, mencari kutu dan sebagainya begitu ya. Mesra sekali katanya, romantis sekali. Lalu melewati sebuah kandang singa, tiba-tiba dia lihat kasihan pasangan singa jantan dan betina. Yang satu sibuk dengan urusannya, yang satu bermalas-malasan. Padahal ini adalah pasangan suami istri jantan dan betina. Apa kata suaminya? Coba engkau ambil sebuah batu, lempar singa betina itu. Dilemparlah batu itu ke singa betina. Tiba-tiba singa jantan ini mengaum dan menerkam melindungi sang betina. Pada saat yang bersamaan suami juga menyuruh untuk melakukan hal yang sama, melempar batu kepada betinanya sang si monyet yang sedang bermesraan. Apa yang terjadi? Begitu dilempar, tiba-tiba monyet jantan melarikan diri, lari ke pohon meninggalkan sang jantan. Ya. Saya ingin sampaikan, jangan tertipu dengan apa yang kau lihat, apa yang kau katakan. Kadang orang memandang romantis apa yang hanya terlihat. Nah, Bapak termasuk monyet atau singa? Tidak dua-duanya karena saya bukan monyet dan singa. Tapi insya Allah ya. Iya, ada memang orang yang susah mesra, tapi kalau diganggu sedikit, nah ini ilustrasi, maka kita nggak boleh juga. Maka kan ada istilah rumus cinta itu kan apa? 1, 2, 4, ya kan? 1 rasa, 2 hati, ya, 4 mata. Ustadz kok nggak ada yang 3? Ya. Karena cinta itu akan hancur kalau ada orang yang ketiga. Ya. Makanya 1, 2, 4. Jangan ada yang ketiga. Ya. Nah, itu rumusnya. Maka pesan yang harus kami sampaikan, seindah apapun pelangi, maka pasti dia akan kalah dengan cahaya matahari. Karena yang indah sesaat pasti akan kalah dengan yang setia setiap saat. Dan itulah istri-istri kita Pak ya. Insya Allah. Jadi nggak usah cari yang pelangi-pelangi lah ya. Oleh karenanya setiap aktivitas Ramadan hakikatnya adalah cinta. Maka kita jadikan suasana cinta di rumah kita. Nah, maka saya ingin sampaikan bagaimana kita memanajemen Ramadan. Yang pertama, manajemen ruhiyah. Kewajiban itu lebih banyak daripada
waktu yang tersedia. Ahli hikmah mengatakan, semakin sedikit hal yang harus dikerjakan seorang, maka semakin sedikit pula waktu yang dimilikinya untuk mengerjakannya. Mengapa? Karena orang yang longgar waktunya sering tergoda untuk menunda-nunda ibadah atau pekerjaan, kadang larut dengan hal-hal yang tidak penting atau hal yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan seorang itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Dalam hadis disebutkan nikmatal maghbun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragu. Ada dua nikmat yang dilupakan manusia, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka semakin sibuk seorang maka semakin produktif. Mengapa? Karena kesibukan itu dalam kebaikan mendatangkan keberkahan. Seorang ulama mengatakan, orang yang tidak disiapkan dengan kenaikan pasti kesibukan, maka pasti disibukkan dengan keburukan, minimal disibukkan dengan hal yang sia-sia. Kesibukan dalam kebaikan menyadarkan kita betapa berharganya waktu. Manajemen waktu. Kedua, dua hal saja. Tentukan skala prioritas, dan yang kedua adalah buat peta kegiatan. Kalau kita tidak memprioritaskan pekerjaan-pekerjaan kita, urusan-urusan kita di Ramadan nanti pasti terbengkalai. Saya pernah, bukan pernah ya, sering kali. Dalam satu hari mengisi di 4 tempat, 3 tempat. Saya termasuk orang yang di HP saya itu jadwal itu bahkan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sudah terisi. Ya, sudah ada. Jamnya, tempatnya, mapnya. Saya termasuk orang yang begitu. Ya, tadi saya terlambat karena diundang 8.30, saya mohon maaf terlambat tadi, saya 8.35 saya datang. Merasa terlambat sudah ya. Karena harus mengantar anak dulu bimbel tadi. Saya atur berapa menit saya kalau mengisi ke sini, jadwal ke sini. Pernah saya mengisi di Samarinda, habis mengisi Samarinda, ada waktu itu saya jatuh rukyah ya. Dari Samarinda saya ke Anggana, dari Anggana saya ke Samarinda lagi mengisi ketiga. 1 Samarinda, 2 Anggana, balik lagi ke Samarinda, tidak pulang itu dari pagi. Ketiga, habis itu saya ke Tenggarong. Keempat, habis itu saya balik lagi ke Samarinda sampai jam 1 malam di rumah sakit di Dirgahayu sampai jam 1 malam. Itu diatur waktunya, sholatnya di mana nanti, maghribnya di mana, isanya di mana. Membuat manajemen waktu. Ramadan begitu juga. Kita atur Ramadan kita ini dengan prioritas yang pertama. 2, buat peta kegiatan. Manajemen waktu. Yang ketiga, manajemen doa. Seluruh Ramadan ini manajemen doa. Maka kita pilih waktu-waktu mustajabah. Minimal ada 2 tempat, saat berbuka dan saat kita sahur. Jadikan suasana sahur, berbuka itu sebelum berbuka 5 menit sebelumnya berdoa kita, mohon munajat. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang ada masalah dalam hidup ini yang tidak bisa kita selesaikan dengan uang kita, harta kita, materi kita, jabatan kita, dan seluruh kemampuan kita ujung-ujungnya dengan doa. Kenapa saya bisa katakan semacam itu pengalaman? Saya mengisi juga pengajian di Polres. Itu ketika saya mengisi ada tumpeng. Saya tanya, ada apa kegiatan hari ini kok ada tumpeng? Saya bilang, kami ini juga di Reskim ini banyak juga masalah. Dan sulit juga untuk menyelesaikan. Kadang-kadang kita butuh doa Ustaz. Ada kan masalah yang tidak bisa kita selesaikan? Ujung-ujung kita doa kan? Ada yang tidak punya masalah di sini? Ada. Boleh jadi orang itu diuji dengan kesehatannya, dengan hartanya, diuji dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya, orang tuanya, mertuanya, tetangganya. Ada ujian itu. Maka ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan yang kita miliki. Maka ujung-ujungnya kita berdoa. Maka Ramadan ini manajemen doa, momentum doa. Kita mohon apa yang menjadi hajat anak-anak kita, ya, keluarga kita. Dan saya merasakan sekali dengan saya 5 anak ini yang ada sudah selesai kuliah ya. Kadang-kadang ya Ustadz manusia juga. Ya ada juga masalah anak-anak dan seterusnya. Tapi kita yakin dengan kekuatan doa ini. Karena doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Doa itu adalah ruhnya ibadah. Ya. Kenapa ada doa? Nabi sendiri ketika ada masalah berdoa. Ketika di Taif Nabi berdoa. Ya. Ada orang yang mengatakan kalau kita percaya dengan takdir, kenapa kemudian kita harus berdoa? Kan kita percaya dengan takdir kan? Kalau anak kita, suami kita, istri kita, keluarga kita, urusan kita, rezeki kita. Kalau sudah Allah tentukan takdir, kenapa kita berdoa? Yang pertama Nabi mengajarkan bahwa Nabi juga berdoa. Yang kedua, kita tidak tahu apakah takdir kita itu buruk atau baik. Maka kemudian kita berdoa. Maka Ramadan ini momentum doa kita. Karena janji Allah ud'ani astajib lakum. Apalagi di Ramadan saat-saat berbuka, saat-saat kita sahur. Doa minta sama Allah.
ambil waktu-waktu mustajabah, dan yang ketiga ada rencanakan doa-doa kita mulai sekarang. Yang keempat, manajemen infak. Bagaimana manajemen infak? Pahami keutamaan. Yang kedua, keutamaan infak ya. Kalau kita bicara tentang infak ini, Masya Allah, Rasulullah dalam Ramadan ini sebutkan, aku itu berinfak di bulan Ramadan itu bagaikan angin yang berhembus. Ittaqun nar walau bisikit tamroh, kata Rasulullah. Ya, Rasulullah itu menyebutkan bahwa takutlah engkau pada neraka walaupun engkau berinfak secuil kurma. Maka kita punya manajemen infak, di antara caranya adalah siapkan. Saya mohon maaf, 3-4 hari yang lalu sudah ngomong ke istri, siapkan uang 10 ribuan. Tiap tahun sih begitu. Berapa Bi? 300. Karena terbiasa. Begitu kita sholat tarawih, jangan sampai ada kotak infak yang lewat di depan kita, tidak kita masuki, lewat begitu saja tanpa kita berinfak pada satu malam pun. Minimal siapkan sudah 300 ribu, 10 ribu. Nah, lalu apa? Ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, mungkin orang tua saya itu mengajarkan kepada saya dulu. Kalau lagi pacar ada orang susah, diajarkan berinfak. Kalau Ramadan dikasih uang kecil tuh. Ajarkan kepada anak-anak kita agar kemudian kebiasaan ini ya bisa terbawa sampai nanti mereka dewasa dan berkeluarga. Yang kelima, manajemen cinta. Cinta Allah dan Rasulnya, cinta ayah dan ibu, ya, manajemen cinta bagi suami, istri dan seterusnya, ya. Lalu kemudian apa lagi? Ya, yang tidak kalah penting adalah manajemen iktikaf. Terakhir yang ingin saya sampaikan tentang 3 hal yang harus kita siapkan selain manajemen tadi. Yang pertama adalah ruhiyah. Banyak-banyak berdoa kita, ya, agar kita nanti bertemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua adalah banyak-banyak kita puasa sunnah agar nanti kita terbiasa. Kalau orang sudah terbiasa puasa sunnah, Bu, Pak, mudah sekali itu. Ya, saya maaf ya, saya kalau sahur itu nggak pernah makan nasi, makan makanan itu. Saya cukup makan telur rebus, ya, 1 pisang, 1 telur rebus, berlangsung sudah bertahun-tahun, kopi tanpa gula. Karena saya sudah mulai 2 tahun ini tidak minum gula ya. Tidak ada diabetes, aman aja begitu ya. Ternyata benar ya, tanpa karbo ketika kita puasa aktivitas kita itu ya, karena tidak ada lonjakan gula, tidak ngantuk, tidak lemas. Yang bagus lagi ternyata menurut ahli kesehatan adalah kurma. Ya, Masya Allah, seratnya luar biasa itu ya. Tidak ada ngantuk, nggak ada lapar. Ya, karena puasa ini sebenarnya lebih kepada niat. Ketika diteliti kenapa kita itu sanggup tidak makan 14 jam atau 13 jam dalam sehari. Karena ketika kita membaca niat, maka sinyal di otak kita ini mengirim sinyal ke lambung, 13 jam, 14 jam tidak makan. Kuat, tapi kalau kita tidak niat, sarapan pagi ya biasa normal, mungkin nasi kuning ya. Di jam 11 nasi padang, ya kan. Lapar lagi kita. Ya, nanti sore lagi kita nanti soto Makassar, malam tahu tek-tek ya kan. Kenapa? Yang membuat kita kuat itu bukan makan tapi niat. Kalau kita niat, Masya Allah. Dan kalau kita mau merasakan manfaatnya. Apa kata Rasulullah? Summu tasihu. Berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Benar enggak orang yang berpuasa sehat? Sehat. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa 13-14 jam kita tidak mengkonsumsi makanan, maka organ-organ yang ada dalam tubuh kita terutama ginjal, limpa, jantung itu tidak bekerja sebagaimana biasanya. Itu melakukan detoksifikasi 10 kali lipat dibanding orang yang tidak berpuasa. Maka wajar orang yang berpuasa itu menjadi sehat. Di antara sebab penyakit itu adalah makanan yang kita konsumsi. Kata orang Eropa, orang Barat katanya begini. Makanan, buah-buahan, sayur yang kita makan itu kan mengandung pestisida. Kalau kita konsumsi dia tidak akan bisa hilang walaupun kita melakukan apa saja tidak bisa hilang. Ada tersisa yang disebut dengan timbal. Masih ada sisa-sisanya itu. Cara mendetoknya, menghilangkannya, ini kata-kata orang Amerika, orang Eropa. Penemuannya begini. Cara menghilangkan timbal itu, racun-racun yang tersisa dari makanan dan minuman itu dengan cara berpuasa dalam 1 pekan itu 2 kali, dalam 1 bulan itu 3 kali, dan dalam setahun itu 1 bulan 30 hari. Dia nggak tahu bahwa rumus itu ada dalam Islam. 2 hari dalam sepekan Senin Kamis, 3 hari dalam sebulan Ayyamul Bid, dan 1 bulan dalam setahun ada Ramadan. Masya Allah. Karena memang di antara sebab penyakit itu adalah karena konsumsi makanan. Makan hari ini, mohon maaf ya, pasti tidak terlepas dari 3 unsur. Pengawet, penyedap, pewarna. Masya Allah ya, pasti sudah. Maka Allah hadirkan yang namanya Ramadan ini dalam rangka untuk apa?
Ya, bukan sekedar ya kalau sudah Allah dan Rasulnya mengatakan ya kita sami'na wa ta'na, pasti ada kebaikan, pasti ada maslahat, tidak mungkin tidak. Ya. Tapi beberapa waktu lalu saya ketika mengisi pengajian di kantor kesehatan, ada orang Jawa itu hebat Bu, ya. Katanya beton itu dimakan katanya, benar Pak ya? Saya tanya, benar kah? Iya, beton dimakan. Wih, hebat juga orang Jawa ini, saya bilang. Nah, karena ibu saya orang Banjar, bapak saya orang Jawa, ya saya bilang kalau orang Banjar itu hebat lagi Pak, saya bilang. Cincin sama paku dimakan, saya bilang. Nah orang Jogja itu hebat lagi, tong sama seng dimakan, saya bilang. Tapi yang lebih hebat lagi orang Palembang, kapal selam dimakan. Ternyata ada teman saya, nyeloceh, saya orang Buton Ustadz, lebih hebat orang Buton. Suami dimakan katanya. Nah ibu gak tahu ya apa suami itu ya. Nah searching aja nanti. Masya Allah. Jadi semutasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat ya. Lis-shaimi parhatan indal fitri wa parhatun indal liqa'i rabbi. Dua kegembiraan orang yang berpuasa. Yang pertama saat dia berbuka dan yang kedua nanti dia berhadapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Yang pertama lis-shaimi parhatan. Farhatun indal fitri saat dia berbuka. Memang di Ramadan itu yang ditunggu itu azan maghrib. Benar? Senang tidak? Ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu di sini ya, di sana jauh sana. Kalau sudah Ramadan, ke pasar Ramadan itu tawaf 7 kali, sa'i 7 kali dari ujung ke ujung. Ya, tapi begitu satu teguk air, satu potong kue selesai sudah. Semangat, keinginan, nafsu yang ada itu hilang. Makanya orang yang berpuasa itu kata Rasulullah akan mendapat dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama saat dia berbuka, walaupun Pak ya kadang-kadang istri kita ini cuma nyiapkan, mungkin cuma ada di situ es buah Pak ya, mungkin sayurnya cuma sayur asam Jakarta, ada kakap bakar, mungkin ada udang cuma ya, kemudian buahnya mungkin cuma anggur sama apel sama pir ya, cuma itu ya. Walaupun cuma itu, senang enggak Pak? Senang. Itu cuma ya. Jadi orang berpuasa itu Masya Allah ya. Tapi benar ketika kita sudah meneguk ya, seteguk air, mengkonsumsi satu potong buah ya, kue, selesai sudah. Nah, ruhiyah kedua adalah target bacaan Al-Quran. Kita harus punya target bacaan Al-Quran. Rajab Sa'ban ini jangan sampai kita tidak baca Al-Quran. Supaya nanti di Ramadan yang kemarin sudah khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, punya target. Ya. Kalau kita punya manajemen waktu bisa. Saya iktikaf, mohon maaf. Iktikaf kemarin 10 hari terakhir itu, sehari itu saya bisa baca 7 juz, 8 juz. Bisa saya baca itu. Ya. Kalau normalnya hari-hari Ramadan itu standar 3 juz sehari bisa. Tinggal kita mau atau tidak. Karena baca Quran itu 30 menit sudah dapat berapa Bu? 1 juz kan? Normal. Artinya stop dulu kita scroll 30 menit itu 1 juz sudah. Kapan itu? Habis subuh. Kapan lagi menjelang berbuka? Tapi kalau ibu-ibu berat ya, karena mengurus Bu? Berbuka dan bersahur. Tapi bisa lah ya, jangan dijadikan alasan juga. Bisa. 3 juz itu normal aja begitu. Nah ini Rajab Sa'ban ini kita harus baca Quran. Jangan sampai tidak lewat hari-hari kita tidak baca Quran. Siapa yang hari ini sudah baca Quran 1 juz? Ada? Ibu-ibu ada? Ada yang sudah baca Quran hari ini 1 juz? Ya, ada Bu? Gak ada ya? Berapa yang sudah baca Quran hari ini? Saya tadi habis sholat sebelum subuh setengah juz, habis sholat subuh 1 juz, sudah selesai. Wajib itu. Jangan sampai tidak. Ramadan gampang aja tuh Bu, 3 juz, ya 2 juz, 4 juz gampang. Ibu ada yang hari ini 1 juz? Dikasih hadiah sama panitia, ada? Atau enggak usah 1 juz lah, ngaji aja hari ini berapa? Dapatnya, ada yang angkat tangan, berapa? Berapa lembar Bu? 1 lembar. Ada yang di atas 1 lembar? Berapa Bu? 3 lembar. Ada yang di atas 3 lembar? Angkat tangan. Ada Bu? Ada. Ibu yang 3 lembar saya kasih hadiah Bu ya. Saya kemarin baru pulang dari Lombok, ada hadiah mutiara untuk Ibu Bu ya. Ini Bu saya kasih Bu ya. Tolong dikasih. Saya siapkan sudah. Tolong dibantu. Ya, saya
Jangan dijual Bu ya, Mutiara Lombok Bu ya. Barakallah ya. Mudah-mudahan kita punya target bacaan Quran. Gampang, mudah. 15 menit setengah juz, 30 menit 1 juz. Berarti 1 jam 2 juz. Itu kalau kita scroll sebentar aja itu Bu. Ya. Scroll sebentar saja. Maka kita harus punya manajemen terkait baca Al-Quran, target. Saya tidak bicara tentang keutamaannya. Ya, keutamaannya Masya Allah. Ya, saya ketika mempelajari tentang ruqyah itu, wa nunazzilu minal ma'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu syifa, obat, penawar. Ya. Di sana ada kekuatan doa. Kita ini kan punya anak yang masalahnya beda-beda. Saya 5 anaknya beda-beda. Tapi kita yakin bahwa Al-Quran ini adalah asyifa. Dia doa. Dia kekuatan yang luar biasa. Beberapa waktu lalu saya ke Sempaja, Ujung, ada perumahan Solong Durian. Dia punya anak, Bu. Anaknya itu kelas 6, nakal bandel luar biasa. Saking nakalnya tuh, berapa kali sekolah itu dipindah-pindah. Bukan pindah-pindah, kalau ujung-ujungnya mencuri uang. Bukan uang tetangganya, uang ibunya juga. Stres ibunya. Ustadz kalau nggak dituruti apa yang keinginannya tantrum. Sampai hancur rumah ini, benda-benda ini. Saya lihat rumah itu, bujub-bujub. Saya datang ke sana. Malam Jumat yang lalu. Sebulan yang lalu. Kalau sanggup itu Ustadz, Masya Allah. SD masih kelas 5, kelas 6 tuh. Minimal 30.000, 50.000. Anak saya aja yang SMA itu. SMA 3 tahun SMA. Saya kasih sanggup. Sampai sekarang hanya 10.000 sehari. Boleh ditanya, 10.000. Bukan saya tidak bisa mampu. Saya ini kan Ustadz yang menyamar ya. Aslinya saya ini CEO Bu, yang nyamar jadi Ustadz sebenarnya. Ya, saya ini punya ya harta ya dari keluarga Laguna yang miliaran sebenarnya. Kalau saya kasih 100.000 bisa sehari ya kan. Nyamar aja saya ini aslinya CEO saya Bu. Ya. Kalau sanggup itu 100 minta 50 enggak ngamuk-ngamuk. Ustadz bisakah dibantu Ustadz? Ya ini di luar kendali kita ya, psikolog aja saya bilang. Saya yakin Ustadz, saya bilang tolong dibantu. Saya ruqyah Bu, saya bacakan doa. Ujungnya apa? Saya katakan doa yang paling mustajab itu adalah doanya orang tua. Di Yaman, di Hadramaut, kalau ada orang datang pada Habib minta doa punya masalah, si anak disuruh pulang. Kamu punya ibu? Punya. Doa ibu lebih mustajab, ya, lebih afdol, lebih baik daripada wali-wali Allah. Apa? Saya bacakan, lalu saya bilang, ibu juga doakan. Seminggu kemudian saya dipanggil lagi, Ustadz boleh ke rumah lagi. Kenapa lagi Bu? Saya bilang, ngamuk lagi, pindah lagi sekolahnya. Enggak Ustadz, sekarang dia jadi soleh banget Ustadz katanya. Di rumah, enggak lagi teman-teman yang aneh-aneh. Ke masjid sekolah bagus. Masya Allah, tolong Ustadz diulangin lagi katanya. Disinilah kita yakin tentang kekuatan doa. Dan Ramadan adalah momentum kita mendoakan anak-anak kita. Al-Quran ini Masya Allah, kalau kita baca Bu ya. Mau perkara sakit, mau perkara apa, minta kepada Allah sebenarnya. Yang kedua, persiapan jasa dia, jaga kondisi kita nih Bu ya. Yang pertama tentang riadoh, olahraga jangan sampai ya. Saya tanya, bagus mana olahraga lari pagi atau sore atau malam? Mana? Kan lagi rame ini running olahraga. Bagus mana olahraga lari pada pagi hari, sore hari atau malam hari? Nah ini penelitian Bu, kalau dari sisi kesehatan yang penting pilih waktu mana yang bisa rutin dijalankan. Dan yang lebih penting lagi adalah buruan lari dari dia yang jadiin kamu hanya sekedar hiburan dan bukan tujuan. Nah itu, ini penelitian Bu ya. Nah, kenapa? Karena pada akhirnya ya yang memberi harapan pasti kalah dengan yang memberi kepastian. Nah, ya, yang ketiga fikriyah, baca fikih-fikih siam ya, kajian-kajian diikuti ya supaya tambah ilmu kita. Yang keempat maliyah, siapkan ya infak sedekah terbaik kita. Karena menurut penelitian di Ramadan, saya tanya sama ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak ini kan transfer aja kan, ibu-ibu yang mengelola, mana yang lebih banyak pengeluaran di Ramadan atau di luar Ramadan Bu? Di Ramadan. Ya. Maka kesimpulannya kita ini bukan malaikat. Kita juga bukan setan. Malaikat selalu melakukan kebenaran, setan selalu membuat kesalahan. Kita bukan malaikat, kita juga bukan setan. Kita berada di antara keduanya. Maka lakukanlah. Ya. Tetaplah kita melakukan kebenaran, walaupun kadang-kadang kebenaran kita itu tidak sempurna. Pergi ke sawah menanam padi.
khilaf dan salah mohon dimaklumi. Joko Karian masjidnya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah berkahilah kami di Rajab dan Sya'ban. Kita semua dipertemukan Allah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ayah Bunda, selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan. Kepada Ayah Bunda yang ingin bertanya mengenai materi tadi, silahkan ditanyakan. Apa Ayah Bunda ada yang ingin bertanya? Baik, karena tidak ada yang bertanya berarti sudah dapat dikatakan semuanya paham ya Ayah Bunda. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, mungkin sebelum kita tutup acara ini, marilah kita bersama-sama panjatkan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Supriyansyah SPD. Kepada Ustadz dipersilakan. Allah hadiatini ala kunatini salih al-fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka nusitana an alaika anta kama asna alaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu ijara'id walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan takbiru bihu junub wa taslihu bil qulub wa tanqalibu bis su'ub wa taqalibu bis su'ub. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal fadlu wa lakal minnah wa anta rabbuka haqqa wa nabuka ridha wa anta la tazalli tazalika ahla. Ya Allah ya Rabb, siang yang penuh rahmat ini kami berkumpul dalam agenda taklim orang tua hebat SMA IT Granada Samarinda. Ya Allah, berkailah, berikanlah kesehatan kepada kami semua, limpahkanlah rahmat dan hidayah kepada kami sehingga kami mendapat kemudahan dalam menjalankan kehidupan ini. Berikanlah kepada kami seluruh peserta taklim yang hadir pada pagi hari ini kehidupan yang berkah. Berikanlah kepada mereka kesehatan, kesabaran, keikhlasan, kekuatan sehingga mampu mengemban tugas dan amanah sebagai orang tua. Ya Allah, perbaikilah agama kami karena dia adalah perisai hidup kami. Perbaikilah dunia kami karena di sanalah tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami ya Allah karena di sanalah tempat kembali kami. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal kami pada penutupnya, sebaik-baik hidup kami pada akhirnya. Sebaik-baik hari adalah hari ketika kami berjumpa denganmu ya Allah. Wahai anak-anakku, ingatlah nak, ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Jika engkau lapar, ingatlah betapa ibumu sering menahan lapar agar engkau kenyang. Jika engkau lelah, ingatlah bagaimana ayahmu bekerja keras agar kamu tetap bisa sekolah. Anakku, kami tidak meminta hartamu, tidak pula menuntut gelar-gelarmu. Kami hanya ingin suatu hari kelak di hadapan Allah kami bisa berkata kepadanya, Ya Rob, ini adalah anak-anak kami yang kami didik.
yang kami doakan, yang kami korbankan untuk menjadi hamba-Mu yang alim dan taat. Wahai anak-anakku, jagalah sholatmu nak. Hargailah waktumu, jagalah niatmu, hormatilah guru-gurumu, pilihlah teman-temanmu yang baik, dan bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wahai anakku, jika engkau ingin melanjutkan studi keluar kota, pergilah anakku. Doa kami senantiasa menyertaimu. Semoga langkah-langkahmu diberkahi, ilmumu bermanfaat, dan kelak engkau menjadi cahaya bagi umat, penyejuk mata bagi kami dunia dan akhirat. Dan di sini kami akan sabar menunggu. Ya Allah, ya Ghafar, kami masih bertemu denganmu dan merasa rugi bila tidak mendapat ampunanmu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan kami, guru-guru kami, dosa orang-orang yang berjasa kepada kami, dosa orang yang mencintai kami, dosa orang yang kami cintai dan mencintai kami. Doa kaum muslimin wal muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala khairi halqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik ayah bunda, sekian sekalian alhamdulillah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Supriyansyah yang telah memimpin doa kami semua. Dan ayah bunda, sebelum kita tutup acara ini juga, saya selaku MC akan menyampaikan informasi terkait dengan sumbangan kita tadi. Alhamdulillah ayah bunda, sumbangan dari ayah bunda telah terkumpul total 2.350.000. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah bunda. Semoga Allah membalas kebaikan ayah bunda dan ayah bunda mendapatkan keberkahan. Amin. Baik ayah bunda, marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Zalfa Nurlaili Ashifa selaku MC pada acara hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.